Al-Imamul Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahwa sesungguhnya pencernaan dalam tubuh kita ini seperti kuali yang berada di bawah hati. Panci itu mendidih, wal bukharu yartafi'u ilaih, lalu uapnya saudara, asapnya tersebut naik sampai kepada hati kita. Maka jika makanan yang kita makan adalah perkara syubhat, adalah perkara haram, maka fakasratul bukhari tukaddiruhu, uap yang banyak itu akan naik mengotori hati kita. Wa tusakhimuhu, bahkan membuat hitam hati kita. Dan jika hati kita kotor, bahkan gelap, maka cahaya keberkahan dari Allah akan sulit masuk ke dalam kalbu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, dan juga tentunya nikmat shihah wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir kembali bermuajahah, beribadah di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan sholatul Jum'ah berjamaah. Teriring harapan, mudah-mudahan ibadah sholat Jum'ah kita kali ini beserta ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahmatan abrar. Al-Fakir berwasiat pada diri Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada bapak saudara jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Iman dan takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu imtithal awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Teriring harapan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi aktivitas kehidupan kita sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, tidak terasa 1 bulan Ramadan meninggalkan kita. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Mari sama-sama kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, kita berkaca hadirin. Masihkah semangat ibadah di bulan Ramadan kemarin berkesan di dalam hati kita? Masihkah semangat-semangat ibadah di bulan Ramadan kemarin ada dalam diri kita? Masihkah diri kita menjaga hawa nafsu kita? Masihkah diri kita gemar menghadiri majlis-majlis mulia, datang ke musolah-musolah kita, datang ke masjid-masjid kita? Masihkah kita mengalahkan duniawi kita, mengalahkan hawa nafsu kita, dan lebih mementingkan urusan-urusan akhirat kita? Masihkah diri kita senang dengan berbuat kebaikan, atau jangan-jangan selesai Ramadan selesai juga ibadah kita? Atau jangan-jangan sudah tidak lagi Ramadan, sudah juga kaki kita tidak melangkah ke masjid, ke musola dekat kita? Sudah selesai Ramadan, hawa nafsu kita kembali pada asalnya. Seringkali kita memperturuti hawa nafsu, tidak lagi peduli halal dan haram. Asal itu merupakan keinginan kita, kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jika kita masih malas beribadah, saudara, jika kita masih tidak semangat untuk melakukan kebaikan, jangan-jangan hati kita masih tenggelam dalam maksiat dengan adanya makanan haram yang masuk dalam tubuh kita. Asy-Syaikh An-Nawawi Banten dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayahnya Al-Imamul Ghazali mengatakan, orang yang senang bermaksiat, lupa dia kepada Allah, suka berpoya-poya, bahkan na'udzubillah dia makan makanan haram, maka efeknya kata beliau, wa yuskilul a'dha'a 'anil ibadati wal ilm, akan membuat malas anggota tubuhnya untuk beribadah dan menuntut ilmu. Malas kakinya untuk ke musholah salat berjamaah, malas kakinya ke masjid untuk menunaikan salat 5 waktu, malas kakinya melangkah ke majlis taklim untuk menuntut ilmu. Ai al-istighali bihima, karena sibuknya dia dengan kedua hal tersebut. Wa yuqwi syahwat, dan bahkan memperkuat nafsu dunianya.
wa huwa istiyaqun nafsi ila syai', yakni hasrat ambisinya terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Wa yansuru junuda syaitan, dan membuat terbantunya pasukan-pasukan setan yang kemudian menggoda hati kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, dengan maksiat dan adanya makanan haram dalam tubuh kita, maka diangkatlah keberkahan hidup kita, saudara, sehingga keluarga kita bermasalah, atau mungkin ekonomi kita yang bermasalah. Padahal jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halal faridatun ala kulli muslimin." Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jika kita seorang pekerja, pegawai, karyawan, dan sebagainya, maka kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Jika kita masih sering terlambat masuk kerja atau lalai dalam pekerjaan kita, maka secara tidak langsung kita sebenarnya sudah melakukan suatu maksiat. Jika kita seorang pedagang, seorang pengusaha, atau wirausaha, maka kita pun bertanggung jawab dengan usaha kita. Jika kita masih sering berbohong kepada konsumen kita atau pembeli dagangan kita, maka secara tidak langsung sebenarnya pun kita telah melakukan maksiat. Pada akhirnya harta dari penghasilan kita, dari gaji kita, dari usaha kita menjadi syubhat. Apalagi jika kita berhutang kepada rentenir misalnya, bank keliling misalnya, lintah darat, dan sebagainya, saudara, maka harta haram itu masuk ke tubuh kita dan menjadi darah daging kita. Maka pantaslah jika masalah terjadi dalam diri kita, maka wajarlah masalah terjadi dalam keluarga kita. Masalah yang kadang kita pikir tidak selesai-selesai. Saudara, Al-Imamul Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin mengatakan, bi annal ma'idati kal qidri tahtal qalbi taghli, bahwa sesungguhnya pencernaan dalam tubuh kita ini seperti kuali, seperti panci, hadirin, yang berada di bawah hati. Panci itu mendidih, wal bukharu yartafi'u ilaih, lalu uapnya, saudara, asapnya tersebut naik sampai kepada hati kita. Maka jika makanan yang kita makan adalah perkara syubhat, adalah perkara haram, atau kita dapat dari perkara yang tidak benar, maka fakasratul bukhari tukaddiruhu, uap yang banyak itu akan naik mengotori hati kita. Wa tusakhimuhu, bahkan membuat hitam hati kita. Dan jika hati kita kotor, bahkan gelap, maka cahaya keberkahan dari Allah akan sulit masuk ke dalam kalbu kita. Sehingga kita malas untuk beribadah, malas untuk datang ke masjid, malas untuk datang ke musola, malas untuk diajak berbuat kebaikan. Oleh karena itu, masih ada predikat Idul Fitri yang kita dapatkan dari Allah kemarin. Mari kita jaga, hadirin. Tetap kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah. Mari kita hadir ke musola-musola kita. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita. Mari kita datangi majlis taklim kita untuk menjaga kesucian diri kita yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari maksiat dan perkara haram, sehingga senantiasa Allah jadikan kita berada dalam cahaya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allah